Bentar. Oke, siap. Bisa dimulai. Bisa dimulai ya, Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, Pak Faisal. Bagaimana kabarnya? Sehat? Selamat Apa yang mau siang. apa yang mau diomongin Pak Faisal nih? Oke, Vera, selamat siang. Alhamdulillah kabar saya baik, ya BR. Ya, untuk apa itu pertemuan hari ini atau siang ini saya akan sedikit apa itu memaparkan keluh kesah saya BR kepada jenengan, yaitu tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas saya, seperti itu Mbak Erna. Untuk Permasalahan apa, Pak Faisal? permasalahannya sendiri, Permasalahan apa, Pak Faisal? saya memiliki permasalahan tentang motivasi belajar siswa ya Bu Er, sehingga membuat hasil belajar peserta didik saya itu rendah. Itu yang pertama Bu Er. Ya, kemudian yang kedua yaitu tentang apa itu sikap atau kesopan santunan anak-anak didik saya yang baru ini di bawah standar ya, yaitu mungkin jadi alasan mengapa saya harus bertemu dengan Bu Erna di kali ini, yaitu untuk menceritakan atau untuk sharing permasalahan yang ada pada saya yang sudah saya paparkan tadi, seperti itu Bu Erna. Oh, jadi Pak Faisal ini yang mau ngobrolin itu tentang motivasi belajar siswa ini rendah, akhirnya belajarnya turun, nilai hasil belajarnya anak-anak turun, gitu ya, Pak? Iya betul Terus Bu Erna, seperti itu. sopan santunnya anak-anak ini di bawah standar ya. Iya iya betul sekali Bu Terus Erna. ini kalau seperti itu harapannya Pak Faisal apa yang diharapkan dari ini? Harapan saya ya ingin mendongkrak motivasi belajar peserta didik saya, sehingga apa itu nilai atau ya nilai atau kemampuan hasil belajar mereka juga ikut terdongkrak gitu loh Bu Ara, sehingga yang mana tadinya dapat nilai yang jelek bisa menjadi nilai yang baik, yang mana kemarin ada yang bermalas-malasan belajar menjadi semangat belajarnya, kemudian yang sering nggak masuk jadi sering masuk, sehingga hasil belajarnya mereka itu meningkat seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu saya ingin memberikan treatment kepada peserta didik saya, bahwasanya untuk bergaul dengan orang yang lebih tua, khususnya kepada guru, itu ada andap asornya seperti itu. Sopan santun tetap terjaga meskipun kita itu menganggap mereka itu sebagai teman dan menganggap mereka itu sebagai anak, tapi di sisi lain kita harus di sisi lain siswa kita harus mengerti bagaimana memperlakukan orang yang lebih dewasa, bagaimana memperlakukan temannya, dan bagaimana memperlakukan yang sebaik-baiknya, sehingga anak-anak itu bisa terkontrol dari baik dari segi sikap maupun yang tadi yang pertama yaitu pengetahuannya, seperti itu karena. Oh, jadi Pak Faisal ini kepinginnya itu kalau dari ceritanya Pak Faisal, ini anak-anak kepinginnya yang bersikap baik gitu ya Pak ya? Benar Iya gitu betul, ya Pak? iya betul. Sikapnya baik, motivasinya baik, Iya, sikapnya anak-anak sopan santunnya baik, begitu ya Pak? iya betul. Baiknya tadi juga sudah dijelaskan Pak Faisal kalau anak-anak harus bersikap yang ramah dan apa nilainya yang malas-malas jadi semangat gitu ya Pak ya. Betul betul Jadi Bu. mempengaruhi motivasi belajar siswa. Motivasi Pak belajar Faisal, siswa, iya. ya kalau melihat muridnya Pak Faisal ya, Hmm. kalau seandainya kita beri interval, ini yang diharapkan Pak Faisal ya, kira-kira ini
di posisi berapa anak-anak sekarang ini Pak? Kalau dari interval 1 sampai 10, kira-kira anak-anak di posisi berapa sekarang ini Pak Faisal? Oke, siap. Untuk interval nilai motivasi belajar mereka yaitu masih berada di angka 5 ya atau 6 gitu, sehingga itu membuat hasil belajar mereka itu rendah. Karena motivasi belajarnya itu rendah, sehingga dibuat dibuat aktivitas itu anak-anak sering malas, sering tidak memperhatikan guru. Nah, itu motivasi belajar mereka rendah, sehingga menghasilkan hasil belajar yang rendah pula. Itu saya beri interval masih anak-anak itu masih memiliki motivasi belajar yang di angka 5. sedangkan untuk nilai sopan santun mereka, yaitu saya sedikit lebih tinggi, yaitu 6 ya. Sehingga saya perlu untuk meningkatkan sopan santun mereka, seperti itu Bro. Oh, jadi gitu ya Pak. Kalau motivasi belajarnya masih 5 sama 6, ini harapannya Pak Faisal mau sampai angka berapa ini? Di angka berapa 1 sampai 10 ini? Kepinginnya Pak Faisal. Iya, oke. Untuk keinginan saya itu motivasi belajar mereka itu sangat tinggi, sehingga menghasilkan nilai mereka itu tinggi pula. Ya, saya ingin mereka memiliki motivasi belajar yang baik, yaitu di angka 9. Ya. Alhamdulillah, luar Di angka biasa 9 Pak. ya. Di angka 9. Kemudian karena apa Vera ya? Karena itu hasil belajar mereka yang jadi acuan dari orang tua gitu loh Vera. Nah, ini hasil belajarnya baik. Nah, itu kan akhirnya saya harus memiliki target yang tinggi untuk motivasi belajar mereka, sehingga dapat mendongkrak nilai hasil belajar mereka. Kemudian untuk sopan santun itu harusnya ya 9 juga Vera, karena ini sangat penting ya. Karena saya nggak mau sekolah saya itu memang sekolah dasar, tapi sekolah dasar itu nggak seperti yang mereka bayangkan, bahwasanya anggapan sekolah dasar itu umum saja, kemudian yang nakal-nakal seperti itu SD seperti dianggapkan oleh orang-orang seperti itu. Saya tidak mau seperti itu, sehingga saya memberikan nilai 9 juga, agar lingkungan di sekitar itu bisa merasakan bahwasanya SD itu tidak hanya baik di segi pelajaran umum atau akademik saja, tetapi dari segi agamis mereka juga bisa sopan santun dengan baik, dengan bersikap dengan baik, seperti itu karena saya target 9. Luar biasa ya. Ya Pak ya. Terima kasih. Ya. Terus ini kalau kepingin mencapai angka tersebut Pak Faisal, harapannya apa yang dilakukan Pak Faisal untuk mencapai angka tersebut yang menjadi harapan Pak Faisal? Untuk ini sebenarnya saya gali-gali sendiri pemikiran saya ini bagaimana ya. Terus kemudian akhirnya mungkin gini berarti. Mungkin itu untuk meningkatkan motivasi belajar belajar siswa itu mungkin berangkat dari diri saya sendiri mungkin berarti. Mungkin yang pertama bisa memberikan pembelajaran yang efektif, inovatif, dan bermakna kepada anak-anak, sehingga anak itu bisa termotivasi untuk hadir dalam belajar mereka, tidak hanya raganya saja tapi hati dan pikirannya ikut belajar, seperti itu sehingga membuat mereka itu termotivasi dari segi akademik untuk belajar itu. Ya, mungkin berangkat dari saya sendiri. Yang pertama itu yang saya pikirkan, yaitu saya harus berubah, mengangkat pembelajaran yang berpihak pada murid, seperti itu yang pertama. Untuk yang kedua, permasalahan tentang kesopanan tadi, ya mungkin saya juga harus menjadi teladan bagi mereka, bagaimana saya harus bersikap,
bagaimana bersikap yang baik, bagaimana bertutur kata yang baik, bagaimana apa itu melakukan hal-hal kebaikan itu di depan mereka, harus bisa menjadi contoh. Nah, terus kemudian itu yang ketiga itu tidak terlepas, tidak hanya diri saya sendiri, tapi saya juga harus memiliki apa itu, memiliki alternatif lain seperti berkolaborasi kepada kepala sekolah, teman sejawat, kemudian bisa apa itu, bisa menggali informasi lewat internet untuk melakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan hasil belajar atau meningkatkan motivasi belajar peserta didik saya. Seperti itu mungkin yang bisa saya lakukan. Ya, itu yang mau dilakukan Pak Faisal ya. Jadi beberapa cara untuk meningkatkan motivasi dan yang mempengaruhi hasil belajar dan juga sopan santun. Bagaimana rencananya? Itu kan yang mau dilakukan. Sekarang rencananya Pak Faisal kalau sudah punya angan-angan mau dilakukan seperti itu, rencananya Pak Faisal bagaimana untuk mencapai apa yang mau dilakukan itu tadi, Pak? Ya, saya harus segera mungkin, rencananya ya harus segera mungkin untuk melakukan perbaikan itu, sehingga apa itu, masalah ini tetap apa itu segera selesai. Masalah ini segera selesai, yang jadi rencana saya itu harus saya cepat lakukan. Kemudian apa itu, rencana yang pertama tadi berangkat dari saya, kemudian memberikan contoh, kemudian saya harus bisa mandiri, menggali informasi, kemudian berkolaborasi kepada teman sejawat, kepada kepala sekolah. Itu adalah semua rencana saya, Berna, untuk bisa saya lakukan ke depannya untuk menghadirkan motivasi belajar mereka yang lebih baik. Iya Pak. Terus rencana yang mana dulu Pak? Ke teman sejawat dulu, apa ke kepala sekolah atau gimana dulu, yang mana yang lebih lebih dulu dilakukan sama Pak Faisal? Terus kapan itu Pak ya? Kayaknya yang berkolaborasi dulu kayaknya, Bu. Karena apa ya? Karena kolaborasi itu sangat penting. Mungkin ada praktik baik dari teman-teman apa itu, teman sejawat dan kepala sekolah, ada praktik baik yang bisa saya tiru untuk meningkatkan hasil belajar atau meningkatkan motivasi belajar mereka. Itu mungkin yang saya lakukan itu kolaborasi dulu dengan teman sejawat dan kepala sekolah, seperti itu, ataupun dengan apa itu, berkolaborasi dengan peserta didik saya juga. Itu mungkin saya tanyai bagaimana yang mereka inginkan, pembelajaran yang mereka inginkan, sehingga apa itu, kelas saya hidup, motivasinya tinggi, sehingga dapat apa itu, menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari yang kemarin, seperti itu. Oke, terus kapan itu Pak? Maksudnya kapan pelaksanaannya kira-kira? Untuk waktunya mungkin itu kayaknya, mungkin ya secepatnya besok juga bisa saya untuk berkolaborasi kepada kepala sekolah atau teman sejawat. Karena kenapa ya, biar cepat selesai gitu, karena ya besok aja mungkin saya bisa berkolaborasi ya, lebih cepat lebih baik ya Pak ya. Betul, ya. Iya, dari percakapan kita ini tadi, apa yang didapat Pak Faisal? Oh gitu ya. Terima kasih Brian, dari apa itu sharing kita hari ini ternyata banyak yang kita apa itu dapatkan. Yang pertama ya, untuk meningkatkan motivasi belajar itu kita harus bisa berintrospeksi diri, kemudian kita bisa berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah. Mungkin mereka memiliki praktik baik yang bisa saya tiru untuk meningkatkan hasil belajar atau motivasi belajar mereka, sehingga itu semua akan apa itu bisa saya lakukan untuk kebaikan anak-anak ke depannya. Untuk yang tentang apa itu sopan santun, mungkin bisa berkolaborasi dan teman-teman. Kemudian yang terpenting itu saya harus bisa menjadi teladan yang baik bagi anak didik saya di kelas maupun di sekolah saya. Seperti itu, Bu. Oke, luar biasa ya rencananya ya.
Saya tunggu rencana Pak Faisal sudah berjalan, nanti saya tunggu ceritanya ya Pak Faisal. Oke, oke, siap, Semoga apa yang direncanakan berjalan siap, lancar. siap Oke, Bara, terima iya. kasih Pak Terima kasih Faisal. kembali, terima kasih. Luar biasa sekarang sharingnya hari ini. Terima kasih Ya. Berna. Terus ini Pak Faisal sudah disimpan